Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Jabal Rahmah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tentang qasasul Quran atau qisasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah ini masih terdapat dalam surat yang sama yang kemarin kita bahas, yakni suratul Kahfi. Yang anda mushaf bisa dilihat ayat ke-83 sampai ke-98. Kisah ini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang cukup menakjubkan tentang kisah seorang raja yang sangat saleh. Hidupnya dihabiskan untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Memang Al-Quran tidak banyak menceritakan kisahnya, sebab menurut turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, raja ini keliling dunia selama 500 tahun. Akan tapi Al-Quran tidak menyebutkan kisah secara keseluruhan. Al-Quran hanya menyebutkan tentang 3 rihlah beliau di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raja tersebut dikenal dengan Dzulqarnain. Siapa? Dzulqarnain. Adapun ikhwatu fiddin sebab turunnya ayat ini, dahulu orang-orang musyrik di zaman Rasul berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mereka menyiksa sahabat-sahabat Rasul atau menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam gila, tukang sihir dan begitu seterusnya. Nah, salah satu langkahnya adalah mereka hendak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara bertanya kepada orang-orang Yahud. Berangkatlah orang-orang musyrik ini menemui orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Di sana ada orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Qunaiqah, dan juga Yahudi yang begitu banyak di Madinah. Akhirnya mereka datang kepada tokoh-tokoh Yahudi dan mengatakan, wahai Yahudi, sesungguhnya di tempat kami di Mekah ada seseorang yadda'i nabiyan, yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, kalau memang dia seorang nabi dan rasul, katakan kepadanya tentang 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, maka dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia kadzib, seorang pendusta. Kemudian orang Yahudi mengatakan, tanyakan kepadanya an-nafarin fi zamanil awal. Tanyakan kepadanya tentang beberapa anak-anak muda di zaman dahulu.
Yang kedua, tanyakan pula kepadanya tentang seorang raja yang mengelilingi dunia untuk berdakwah. Dan tanyakan juga kepada dia tentang ruh. Maka farihal musyrikun, orang-orang musyrik senang. Karena kalau seandainya dia tidak sanggup menjawab, maka ini senjata mereka untuk mendustakan Rasul. Maka pulanglah orang ini dari Yathrib, dari Madinah menuju Mekah, kemudian menemui Nabi SAW. Dan mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau bisa menjawab 3 soalan, amanna bik, kami akan beriman kepadamu. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka engkau adalah seorang pendusta yang pura-pura mengaku Nabi dan Rasul. Maka Nabi SAW bertanya, apa 3 soalan itu? Kemudian ditanyakan 3 perkara tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, taib, baik, ghadan, besok saya akan membawa jawaban kepadamu. Sayangnya Nabi SAW lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya keesokan harinya Jibril tidak datang. Kemudian 2 hari Jibril tidak datang, 3 hari Jibril tidak, sampai belasan hari Jibril tidak datang. Sementara orang musyrik setiap hari bertanya kepada Rasul, mana jawabannya? Fahazinan Nabi SAW, maka Rasul sedih ketika itu. Karena tidak mungkin Rasul SAW mereka-reka sebuah jawaban. Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Fama minkum lahu hajizin. Sebab kalau engkau ya Muhammad membuat sebuah perkataan yang bukan dari kami, kata Allah, maka kami tarik tangan kananmu, maka kami iris urat nadimu, dan tidak ada orang yang sanggup menghalangimu. Rasul tidak mungkin mereka-reka sebuah jawaban. Sebagaimana banyak para duat, para da'i, para ustad yang mengaku ustad, terkadang dia berani memfatwakan sebuah fatwa padahal dia tidak tahu jawabannya, hanya karena ingin disebut alim. Ini pelajaran besar, ikhwan. Akhirnya ketika Nabi SAW hampir-hampir membunuh dirinya karena merasa sesak dadanya, maka Jibril pun datang, kemudian memberikan 3 jawaban tentang pertanyaan orang-orang musyrik tadi. Adapun yang dimaksud kalian anak muda di zaman dahulu, kemudian turunlah surat tentang kisah Al-Kahfi. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit dalam kisah Musa dan Khadir. Sebelumnya ayat atau surat ini menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Nanti kita akan cerita siapa Ashabul Kahfi. Kemudian adapun yang kedua, raja yang tawaf mengelilingi dunia dalam berdakwah, kemudian turunlah ayat ini. Nanti kita akan baca ayatnya. Dialah Dzulqarnain. Adapun tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku, urusan Rabb kalian. Tidak tahu apa itu ruh, karena Allah tidak memberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Maka yang kita akan bahas, ikhwatu fiddin, adalah tentang kisah Dzulqarnain, seorang raja yang adil, yang beriman kepada Allah, yang berdakwah mengelilingi dunia sesuai dengan namanya Dzulqarnain. Kenapa disebut pemilik 2 tanduk? Qarnan itu tanduk artinya. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW melarang tidak boleh salat ketika terbit matahari dan ketika terbenam matahari. Kenapa? Karena ketika itu manusia sedang sujud kepada 2 tanduk syaitan. Artinya yang dimaksud Qarnain 2 tanduk di sini adalah arah terbitnya matahari dan arah terbenamnya matahari. Itu artinya. Jadi Raja Dzulqarnain ini, ikhwatu fiddin, dia berjalan ke arah barat sampai ujung matahari. Kemudian dia berjalan ke arah timur sampai ujung terbit matahari.
kemudian berjalan ke arah selatan dan utara sampai ujung sana dan ujung sini. Semua dunia dikelilinginya. Subhanallah ikhwan. Usianya saja wajar ya. Dia berkeliling saja, kata Ibnu Abbas berapa tahun tadi? 500 tahun gitu kan. Tapi di zaman sekarang sebenarnya berkeliling dunia lebih singkat, bisa dengan pesawat kan gitu ya. Tapi zaman itu Anda bisa bayangkan kendaraannya apa, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan usia umat dulu panjang-panjang. Makanya dahulu ada seorang wanita yang menangis di kuburan putranya, anaknya. Ternyata anaknya ini usia 500 tahun. Ketika ditanya oleh seorang alim, kenapa engkau menangis wahai ibu? Dia mengatakan, aku menangisi anakku yang meninggal. Berapa usianya? Dia sagir, dia masih kecil. Berapa usianya? 500 tahun katanya. 500 tahun masih kecil ya. Kemudian alim ini mengatakan, jangan sedih. Nanti di akhir zaman ada umat yang usianya baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Kata wanita itu, seandainya Allah memberikan usia hanya 60 tahun untukku, maka aku jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali sujud 60 tahun ikhwan. Karena usia dulu panjang-panjang ya. Baik, kita masuk pada kisah Dzulqarnain. Apakah Dzulqarnain seorang nabi? Apakah dia seorang wali? Maka pendapat yang masyhur dari kalangan ulama tafsir, dia adalah malikun saleh, raja yang sangat saleh, yang menghabiskan seluruh kekayaannya, seluruh tenaganya, seluruh waktunya untuk ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ikhwatu fiddin, biasanya kalau orang sudah kaya, rumahnya bagus, uangnya banyak di ATM, ngapain kan gitu? Di rumah saja lah. Paling mungkin pelesiran ke Hong Kong, kemana gitu kan. Tapi raja ini memberikan contoh teladan bagaimana dia habiskan seluruh usianya untuk berdakwah. Taib ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 83. Perhatikan ayatnya. Wa yas'alunaka an dzil qarnaini qul sa'atluka 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Katakan ya Muhammad, aku akan bacakan kepadamu tentang kisahnya, tentang kisah Dzulqarnain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat 84, inna makkanna lahu fil ar wa atainahu min kulli syai'in sababa. Subhanallah ya. Perhatikan ayat ini ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini kedudukan yang sangat kuat di permukaan bumi. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah memberikan jalan kepada Dzulqarnain ini untuk mencapai segala sesuatu akan keinginannya. Semuanya Allah berikan. Dzulqarnain umpamanya ingin membangun sebuah bangunan yang sangat besar, sudah ada para muhandisun, sudah ada para arsitek ulung di zamannya, tinggal diperintahkan saja. Kalau ingin membuat sumur pengairan, mungkin di Batam ini ATB gitu ya, sudah ada ahli airnya, tinggal disuruh saja buat. Semua yang dikehendaki Dzulqarnain Allah berikan jalan kepadanya. Subhanallah. Apapun yang dikehendaki ada. Ada pakar-pakar kedokteran, ada pakar-pakar bangunan, ada pakar-pakar jalan, macam-macam pakar dia memilikinya, tinggal diperintah saja. Dzulqarnain seorang raja ikhwan ya. Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh satu jalan ya. Karena sabab itu artinya tariq, apapun yang dikehendakinya ada jalannya gitu maksudnya. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi aini hamiyatin wa wajada indaha qauman
hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Sekarang perjalanan pertama kemana? Ke arah barat, karena matahari terbenam di arah barat. Dzulqarnain berjalan sampai ke ujung barat, sampai ke tempat terbenamnya matahari. Sehingga ketika sudah sampai ujungnya, Dzulqarnain tidak bisa berjalan karena terhalang dengan lautan yang luas. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Karena kalau antum ikhwan duduk di lautan gitu kan, kemudian matahari terbenam, seolah-olah matahari itu masuk ke lautan, ya kan? Masuk ke lautan. Awalnya putih, kemudian menguning, sampai memerah, sampai masuk ke lautan. Seolah-olah seperti itu matahari. Antum bisa buktikan. Namun sebenarnya kemana matahari pergi? Matahari pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengelilingi bumi. Dia pergi ke Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir Allah tidak mengizinkan untuk tidak terbit lagi. Nanti kelak ketika kiamat dibangkitkan. Ya. Maka kemudian dilihatnya, dia mendapatkan sebuah kaum. Dzulqarnain ikhwan itu orang yang subhanallah, setiap melintasi satu daerah, satu tempat, maka dia akan perbaiki daerah tersebut. Pamannya daerah ini sangat ketinggalan gitu kan, maka diperbaiki. Orang-orangnya diajari bagaimana cara membangun rumah, bagaimana cara ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, ilmu agama diajari betul-betul, diperbaiki desanya. Setiap bertemu dengan desa, dia perbaiki desa tersebut. Sampai akhirnya dia mendapati di ujung terbenam matahari sebuah kaum yang mereka kehidupannya menangkap ikan, kehidupannya dari ikan, mereka menangkap ikan di situ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kata-katanya, qulna ya Dzulqarnain. Ini ujian kepada Dzulqarnain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa katanya? Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau ya Dzulqarnain. Engkau akan serang mereka sehingga kau jajah mereka, kau ambil hartanya, terserah. Atau kau membuat pilihan lain, kau maafkan mereka, kau berbuat baik kepada mereka, terserah. Ini ujian ikhwan. Ini ujian kepada Dzulqarnain. Ya. Qala, maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang berbuat zalim dan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Adapun orang-orang yang berbuat zalim, melakukan kesyirikan, kezaliman, keharaman, fasaufa nu'adzibuh, saya akan siksa mereka, saya akan azab mereka sampai mereka bertobat. Ya. Kemudian thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Kemudian setelah itu, setelah kami azab di dunia, kami serahkan kepada Rabbnya, maka mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih daripada azab yang aku berikan di dunia. Wa amma, adapun kata Dzulqarnain, man aman, barang siapa yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa amila salihah, dan beramal saleh, falahu jazaan al-husna, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan yang baik dari Dzulqarnain. Ya. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami katakan kepadanya dari perkara kami sesuatu yang memudahkan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, ini perjalanan pertama. Ke arah mana? Ke arah terbenam matahari. Ya. Summa atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain pun mengikuti jalan lain. Kemana? Sekarang arahnya berbeda. Ke arah timur, ke arah terbitnya matahari. Ya kan? Hatta idza balagha matli asy-syamsi, sehingga ketika Dzulqarnain terus berjalan, memperbaiki satu daerah ke daerah berikutnya, memperbaiki kota ke kota berikutnya, sampai kepada ujung matahari terbit. Subhanallah, Anda bisa bayangkan ujung ke ujung. Ya.
Allah berikan kekuatan kepada Dzulqarnain, ikhwan. Sampai di tempat terbit matahari, wajadaha tatlu ala qaumin, maka diperlihatkan kepada Dzulqarnain apa? Ala qaumin, sebuah kaum, lam naj'al lahum, yang kami tidak jadikan kepada mereka, min duniha sitra, antara mereka dengan matahari tidak ada pelindung. Artinya mereka kaum yang enggak punya rumah, fuqara wal masakin, mereka tidak tahu cara buat rumah. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak berpakaian, sebagaimana kalau antum melihat orang pedalaman, ya kan, banyak di antara mereka walaupun antum berikan pakaian enggak akan pakai itu pakaian antum. Kan ada orang yang kalau sudah ngikuti tradisi, ikhwan, terkadang tradisi itu lebih kuat dalam hatinya. Waktu saya mondok di Lamongan, jadi di situ kan banyak orang-orang di sekitar tambak itu, kalau buang hajat mereka asal saja di pesisir-pesisir tambak begitu. Sampai walaupun dibuatkan WC umum nggak mau itu, alasannya nggak bisa keluar. Naudzubillah. Ikuti gaya gitu kan. Karena sudah terbiasa di situ buang hajatnya, ya kan? Jadi ada orang yang seperti itu. Padahal ikhwatu fillah, siapa yang pertama mengajarkan cara menjahit? Siapa? Nabi Idris. Nabi Idris itu pertama yang membuat baju, belajar menjahit. Tapi apakah sebelum Nabi Idris kemudian sampai kepada Adam mereka tidak pakai baju? Tidak. Mereka pakai baju tapi berusaha hanya ditempel-tempelkan di badan mereka. Ya. Jadi Raja Dzulqarnain ini mendapatkan sebuah kaum, ada yang mengatakan telanjang sama sekali kecuali aurat besarnya yang ditutup, ya kan, dan pakai koteka saja gitu kan. Ataupun mereka kaum yang sama sekali nggak punya rumah sehingga mereka kepanasan, hidupnya fuqara wal masakin. Maka Dzulqarnain pun kemudian membangun tempat tadi, memerintahkan para muhandisun, para insinyurnya untuk membuatkan rumah kepada mereka, mengajarkan cara berpakaian, sampai akhirnya tempat tersebut menjadi apa? Menjadi tempat yang makmur dengan kedatangan Dzulqarnain. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadzalika qad ahadna bima ladaina hubara. Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, maksudnya Dzulqarnain. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh sebuah jalan lain. Ini sudah dua jalan ya. Dia sudah berjalan ke arah terbenam matahari, kemudian berjalan ke arah terbitnya matahari. Sekarang mereka berjalan menuju utara, ya kan? Menuju utara sampai ujung, ya kan? Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Ini aneh lagi, ya kan? Kemudian dia menempuh sebuah jalan hingga ketika dia sampai di antara dua gunung yang sangat besar, didapatinya di belakang kedua gunung tersebut ada sebuah kaum yang hampir tidak bisa dipahami bahasanya. Gak paham Dzulqarnain ini bahasanya apa ini. Ya. Karena terkadang ikhwatu fillah di negeri kita saja kan, kalau antum orang Sunda berbicara dengan orang Padang kadang gak nyambung. Dulu ada orang Medan, saya dengar iklan di radio itu, kata orang Medan berbicara dengan orang Jawa. Orang Jawa ini jual es. Ya. Ada es pak, ada, ya. Tapi sampun telas. Apa sampun telas itu? Sudah habis. Kata orang Medan, iya betul segelas katanya. Sampun telas jadi segelas. Ya. Akhirnya apa sama orang Jawa dibilang lagi? Boten enten, ya pakai santan katanya. Tambah stres lagi. Marah orang Jawa, dasar wong Medan. Loh kok tahu saya orang Medan katanya. Saking stres. Jadi terkadang nggak bisa orang itu, sesama daerah itu nggak bisa dipahami. Lah ini orang ini, ya nggak bisa dipahami bahasanya. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan sampai Dzulqarnain membutuhkan 10 penerjemah, ya.
10 penerjemah maksudnya seperti ini. Pamannya kan ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa ini. Tentu dalam setiap bahasa itu mungkin ada beberapa kalimat yang sama. Ya kan? Ada beberapa kalimat itu yang sama. Jadi yang sama-sama ini dikumpulkan oleh 10 penerjemah, kemudian dicampur adukan, baru paham maunya orang itu apa gitu. Sulitnya memahami bahasa orang itu. Ya. Ternyata keinginan mereka apa? Qalu, kaum yang gak bisa dipahami bahasanya mengatakan, ya Dzal Qarnain, wahai raja yang adil Dzul Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, falam naj'al laka harjan an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzul Qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang merusak bumi. Maka bolehkah kami membayarmu, memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi kaum ini selalu didatangi Ya'juj. Nanti kisahnya sendiri Ya'juj ada juga dalam Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan Yafis ibn Nuh, di mana seluruh keturunan Yafis bin Nuh ini masuk neraka, nggak ada yang masuk surga. Mereka adalah jahat semuanya. Mereka lah Ya'juj dan Ma'juj, ya, keturunan Yafis ibn Nuh, di mana jumlah mereka sangat banyak. Perbandingan mereka dengan kita, 999 dari mereka, 1 dari antum. Itu bisa bayangkan, kalau jumlah satu masjid ini 100 orang, maka kalikan saja jumlah mereka 999 kali 100. Nah, itulah jumlah mereka itu. Ya, banyak sekali. Sampai ketika mereka diazab oleh Allah dengan ulat yang masuk ke hidungnya, kemudian mewafatkan seluruhnya dalam satu sekali wafatan, jadi satu mati semua mati gitu kan. Sampai tiap jengkal di bumi ada bangkainya. Sampai ketika Nabi Isa bingung bagaimana cara membersihkan bangkainya. Maka Isa berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirimkan burung-burung pemakan daging. Dimakan oleh burung-burung itu. Untung burung itu. Ya. Tapi tidak bisa membersihkan juga. Karena tulangnya masih berserak di mana-mana, darahnya masih berserak di mana-mana. Maka Isa berdoa kembali agar Allah membersihkan sebersih-bersihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang membawa banjir yang sangat besar, sehingga dengan banjir ini menghempas seluruh sisa-sisa Ya'juj dan menghempaskan ke lautan, sehingga bumi kembali hijau. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini suka mengganggu kaum tadi. Dan ingat, Ya'juj dan Ma'juj ini, kata-kata mufsiduna fil ar, ahli tafsir banyak yang mengatakan yang dimaksud merusak bumi itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan bahwa mereka suka membunuh, bukan hanya membunuh tapi juga memakan bangkai orang yang dibunuhnya. Kanibal. Ya. Bahkan tidak ada tempat yang hijau kecuali akan kering. Tidak ada air kecuali akan kering. Bahkan ketika mereka keluar kemudian lewat di sebuah danau, tiba-tiba mereka minum, Ya'juj yang di belakang tidak kebagian airnya karena sudah sudah habis airnya dimakan oleh Ya'juj yang pertama. Ngeri, fitnah ini lebih hebat daripada fitnah Dajjal. Ya. Karena munculnya setelah Dajjal. Dajjal meninggal, baru Ya'juj dan Ma'juj keluar. Ya. Lah Ya'juj dan Ma'juj ini suka merusak bumi. Apakah engkau Dzul Qarnain mau membantu kami? Terserah engkau minta bayaran berapa, kami akan beri. Ya. Tapi Dzul Qarnain raja yang adil, ikhwan. Dia hanya mengatakan in ajriya illa Allah, semua balasan Allah yang balas. Mestinya setiap orang yang punya skill seperti itu, ikhwan. Kalau antum memang memiliki bengkel, ada ikhwan kita rusak gitu kan, nah, sudahlah, antum tauhidnya bagus, gratis. Ya. Antum jual pakaian, ini pengen sunnah gitu kan, ambil aja jubahnya, gratis. Ya. Mestinya begitu, ya kan. Tapi sebaliknya, awalnya murah harganya, sudah laku naik harganya. Begitu juga kita gitu kan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Mereka mengatakan, tolong jadikan untuk kami dan mereka penghalang, jangan sampai mereka masuk ke negeri kami. Ya. Qala, maka Dzulqarnain mengatakan, ma makkanni fihi rabbi khairun. Nih, lihat bagaimana pelajarannya. Ya. Kata Dzulqarnain, beliau mengatakan, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku itu lebih baik daripada imbalan yang kamu akan berikan kepadaku. Dzulqarnain tidak minta imbalan sama sekali, karena dia bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian fa'inuni biquwwatin ij'al bainakum wa bainahum ramda. Akan tapi kata Dzulqarnain, cukup kalian membantu aku dengan kekuatan kalian agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Aku ingin tenaga saja. Ya kan? Kemudian kata Dzulqarnain, atuni zubaral hadid. Berikan kepadaku potongan-potongan besi. Apa maksudnya, ikhwan? Ikhwan, besi tentu lebih kuat daripada campuran semen, batu ataupun cor-coran bahasa kita. Tentu besi itu lebih kuat, ya kan, daripada bangunan yang ada. Makanya ini hibrah pengetahuan Dzulqarnain. Dia akan membuat benteng yang sangat kokoh. Dia tidak pakai pasir, tidak pakai batu, dia ingin besi. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafain qala anfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ya. Berilah kepadaku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan puncak gunung, dia Dzulqarnain berkata, tumpahkanlah api. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah kepadaku tembaga-tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi tersebut sehingga akan melekat satu dengan yang lainnya. Kayak orang ngelas, ya kan, menyambungkan besi dengan besi yang lain, dilas itu kan kuat sekali. Ini dicucurkan besi yang sudah dipanaskan, tembaga yang sudah mencair, kemudian dituangkan sehingga besi dengan satu dengan yang lainnya merapat. Kuat, kokoh, tidak bisa ditembus oleh siapapun, hatta oleh Ya'juj yang sangat kuat. Karena Ya'juj itu kuat, kenapa? Karena Rasul yang mengatakan tidak bisa memerangi mereka dan tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Bayangkan, nggak bisa diperangi, nggak bisa dibunuh Ya'juj dan Ma'juj ini. Sehingga Isa terpaksa dengan pasukannya sembunyi di balik bukit Tur. Kenapa? Karena nggak sanggup melawan mereka. Karena Allah yang mengatakan mereka tidak bisa diperangi, tidak bisa dibunuh. Macam mana cara memeranginya? Sehingga mereka hanya bisa sembunyi saja. Sebab kalau mereka tampak, mereka akan dibunuh, dimakan. Ini kan. Akhirnya kemudian falammastata'u an yadhharuhu famastata'u lahu naqba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya. Karena setiap hari Ya'juj dan Ma'juj, ikhwan, dia berusaha melubangi supaya bisa keluar, itu setiap hari. Ketika terbit matahari mereka keluar, mereka buat gua supaya bisa keluar. Ketika sudah terbenam, mereka kembali ke tempatnya, besoknya tutup lagi. Ya. Kenapa mereka seperti ini? Karena kepala mereka, arsitek pembuat guanya ini, selalu mengatakan besok kita kerja lagi tanpa mengucapkan insya Allah. Sekali lagi, insya Allah ini penting. Jangan antum katakan membuat janji kepada seseorang kemudian antum tidak mengatakan insya Allah, walaupun antum sudah pasti besok datang. Karena kalau Allah menghendaki antum tidak bisa datang, tidak akan datang. Ya, katakan insya Allah. Makanya ketika yang terakhir di akhir zaman, pemimpin arsitek gua ini dari kalangan Ya'juj dan mengatakan besok kita kerja insya Allah. Ternyata betul jebol dan mereka keluar di akhir zaman. Ya. Qala, kata Dzulqarnain, hadza rahmatu min rabbi. Ini semua rahmat dari Allah, bukan dariku. Allah yang memberikan kasih sayang kepada kalian dan aku. Fa idza jaa wa'du rabbi, apabila telah datang janji Rabbku, ja'alahu
dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Dinding inilah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku, maksudnya kelak pada hari kiamat, akan datang kiamat, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku pasti benar. Dan pada hari itu ikhwatu fiddin, mereka akan keluar dan merusak bumi. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.